Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini bersama saya Wahyu Nur Aida, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah yang kalian ampuh. Namun, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk lebih memudahkan saya memanggil kalian semua, karena kalian semua adalah calon pendidik atau PGSD, yaitu pastinya nanti akan menjadi guru SD. Untuk lebih memudahkan, saya akan memanggil rekan-rekan semua dengan sebutan Ibu dan Bapak Guru ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, sebelum memulai menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya yaitu Wahyu Nur Aida, kalian bisa memanggil saya Bu Wahyu. Saya lahir di Kediri 25 Mei 1902. Adapun riwayat pendidikan saya SD-nya ada di SDN Tawang 1, SMP-nya SMP Negeri 1 Wates, SMA-nya SMA Negeri 1 Kota Kediri. Untuk S1-nya saya mengambil PGSD di Universitas Negeri Malang, dan untuk S2-nya saya mengambil S2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Untuk alamat saya tinggal di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nah, itulah sekilas profil dari saya. Mungkin jika kalian ingin menghubungi saya, bisa menghubungi saya lewat WA, email, atau sosial media yang saya punya, seperti yang tercantum pada slide berikut ini. Seperti yang sudah kita tahu bahwa ketika kita akan mengajar atau melakukan pembelajaran dalam suatu sekolah atau suatu kelas pada suatu jenjang, maka ada beberapa perangkat pembelajaran yang harus atau yang perlu kita persiapkan. Misalnya seperti Prota, Promes, Silabus, RPP, analisa KKM, daftar nilai, evaluasi online, atau multimedia pembelajaran yang kita gunakan. Nah, pada pertemuan kali ini, khusus pada hari ini, saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran, yaitu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adapun lingkup paparan RPP yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian RPP, yang kedua komponen RPP, yang ketiga prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang keempat proses penyusunan RPP, dan yang terakhir contoh RPP. Nanti saya akan memberikan contoh RPP yang sudah jadi. Karena sekarang pembelajarannya dilakukan dengan dua jenis, mungkin sudah ada yang tatap muka atau masih online, maka RPP itu ada yang berbentuk daring dan juga berbentuk luring. Daring itu yang online, sedangkan yang luring itu yang offline. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian RPP. Seperti yang kita tahu, RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adapun RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 hari. Nah, RPP ini bisa digunakan ketika dalam 1 hari itu. Biasanya idealnya kalau pada siswa sekolah dasar, RPP itu dalam 1 RPP 1 hari itu memuat 1 pembelajaran atau 1 PB. Di mana 1 PB itu, di mana 1 minggu itu ada 6 PB. Jadi pas ya waktunya 1 minggu itu ada 6 PB. Dan RPP ini bisa dibuat ketika awal tahun ajaran baru. Jadi ketika nanti siswa sudah masuk, guru tidak repot membuat perangkat pembelajaran, namun perangkat pembelajaran sudah disiapkan di awal tahun ajaran, atau sekiranya guru bisa mengerjakan, maka sebaiknya segera dikerjakan. Jadi tidak mengganggu pada waktu siswa sudah masuk ke sekolah atau siswa sudah aktif. Untuk slide yang kedua yaitu pembahasannya tentang komponen RPP. Apa saja yang ada di dalam komponen RPP, bagian-bagian RPP itu apa saja? Ada beberapa hal yang ada di RPP. Yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Misalnya, satuan pendidikannya yaitu
MI atau SD, misalkan SDN Ngeletih 1 Kota Kediri, contohnya seperti itu ya. Kalau yang kedua, komponen yang kedua yaitu kelas atau semester, misalkan kelas 5, semester 1 atau semester 2. Kemudian yang ketiga, tema. Tema untuk kelas rendah ada 8 tema, sedangkan untuk kelas tinggi ada 9 tema. Pada penulisan tema ataupun subtema ditulis angkanya, babnya atau kodenya. Misalkan maksud saya temanya tema ke-1, misalkan contohnya tema 1 tentang pengenalan diri, tema 2 tentang pramuka atau contoh judul lainnya. Oke. Selanjutnya pada komponen yang keempat yaitu subtema. Di sini subtema penulisannya sama dengan tema ya, yaitu misalkan subtema dalam satu buku itu ada 4 subtema. Namun subtema 1, 2, dan 3 itu berisi tentang materi dan juga latihan-latihan soal atau kegiatan, latihan kegiatan. Sedangkan yang subtema keempat ini biasanya berisi tentang bacaan atau literasi. Untuk RPP biasanya cukup kita membuatnya subtema 1, 2, sampai 3 saja. Di sini penulisannya sama seperti tema, yaitu misalkan subtema 1 judulnya tentang pengenalan lingkungan hidup atau lain sebagainya. Oke, komponen kelima yaitu pembelajaran ke. Seperti yang kita tahu tadi, selain pertama ada tema, kedua ada subtema, yang satu buku itu terdiri dari 4 subtema. Kemudian yang selanjutnya di dalam subtema itu, satu subtema ada 6 pembelajaran. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana idealnya dalam satu hari itu terdiri dari 1 pembelajaran. Kemudian yang keenam, alokasi waktu. Untuk alokasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut, karena setiap sekolah itu alokasi waktunya berbeda. Seperti yang kita tahu, ada sekolah yang full day, kemudian ada sekolah yang tidak full day. Misalkan dalam sebuah sekolah itu alokasi waktunya satu mata pelajaran itu waktunya 45 menit. Maka bisa ditulis 1 kali 45. Atau misalkan dalam satu hari tema ada 3 pelajaran, 3 jam pelajaran, maka bisa ditulis 3 kali 45. Sedangkan selanjutnya ada komponen kompetensi inti. Setelah menulis alokasi waktu, yang perlu kita tulis dalam RPP yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini kita tidak bisa membuat sendiri. Kompetensi inti bisa kita ambil bunyinya melalui buku guru yang ada di sekolah, karena ini sifatnya tidak bisa dirubah. Hal ini selain kompetensi inti yang tidak bisa dirubah, selain kompetensi inti juga ada kompetensi dasar. Jadi kita kompetensi inti dan kompetensi dasar diambil dari buku guru. Untuk kompetensi inti biasanya terdiri dari 4 nomor, di mana nomor 1 dan 2 ini menggambarkan dari sikap atau nilai yang bisa diambil, yaitu afektif dari siswa. Biasanya menggambarkan religi siswa. Kemudian yang nomor 3 biasanya ini menggambarkan nilai yang dapat diambil itu kognitifnya, pengetahuan dari siswa. Untuk yang nomor 4 itu tentang psikomotor siswa atau keterampilan siswa. Jadi sudah lengkap, karena dalam pembelajaran itu yang dinilai yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Kompetensi inti ini menggambarkan dari 4 poin yang menggambarkan 3 serangkaian tadi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Sama seperti kompetensi inti, untuk kompetensi dasar ini kita juga mengambil bunyinya dari buku guru. Guru tidak bisa membuat sendiri. Nah, kompetensi dasar ini biasanya diambil dari buku guru, di mana diambilnya itu bunyi kompetensi dasar sesuai dengan yang akan dinilai. Misalkan contoh, untuk kompetensi dasar pengetahuan, maka yang diambil nanti pasti yang angkanya nomornya itu 3 titik sekian. Misalkan 3.1, 3.2, 3.3,
3.4 dan seterusnya. Itu menggambarkan kognitif yang akan dinilai atau pembahasannya itu berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Sedangkan untuk indikator, nah untuk indikator ini guru bisa membuat sendiri. Dalam satu KD itu apakah ada maksimal indikatornya? Untuk maksimalnya tidak ada, namun untuk satu KD minimal itu ada satu indikator. Indikator itu dibuat untuk pengukuran pemahaman siswa. Jadi, misalkan pencapaiannya itu apakah sudah tercapai ketika siswa melakukan sebuah kegiatan yang dibuat atau dirancang oleh guru, maka dibuat indikator. Nanti contohnya akan saya sampaikan di akhir ya. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga harus dibuat sendiri oleh guru berdasarkan indikator yang dibuat tadi. Jadi, jika indikatornya jumlahnya ada 5, maka tujuan pembelajaran yang harus dicapai juga harus 5. Yang ke-10, materi pembelajaran. Pada RPP juga harus dicantumkan materi pembelajaran yang disampaikan, misalkan tentang iklan atau tentang suhu atau tentang lingkungan hidup atau adaptasi. Materinya itu apa? Ditulis pada poin ke-10 materi pembelajaran ini. Kemudian yang nomor 11 ada metode pembelajaran. Ketika guru menjelaskan, maka pasti menggunakan metode. Misalkan metodenya tanya jawab atau bermain peran atau metode lainnya yang bisa diterapkan oleh guru. Yang sesuai dengan yang sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan. Oke, yang ke-12 yaitu ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Dalam pembelajaran, khususnya untuk siswa sekolah dasar, sebaiknya menggunakan media ya. Jadi harus nyata, siswa tidak hanya membayangkan apa yang dijelaskan oleh guru, karena ini memudahkan siswa untuk lebih memahami apa yang dijelaskan. Nah, misalkan media guru menjelaskan tentang metamorfosis. Guru bisa mengajak anak-anak medianya langsung ke taman yang ada di sekolah. Kebetulan ada kupu-kupu, maka langsung dijelaskan prosesnya seperti apa. Media itu juga bisa menggunakan video atau alat peraga sederhana. Oke? Untuk alat ini adalah sama. Alat itu yang digunakan untuk memudahkan pemahaman siswa yang bisa berupa media-media yang saya jelaskan tadi. Misalkan contohnya alat torso, patung, kerangka tengkorak itu juga bisa masuk ke poin ini. Dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajarannya berasal dari mana yang ingin disampaikan tadi, misalkan dari buku guru atau buku siswa, maka dicantumkan pada poin yang ini. Untuk poin yang ke-13 ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pada poin ini sedikit panjang ya membuatnya, karena pada langkah-langkah ini guru membuatnya harus sedetail mungkin. Dalam langkah-langkah ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga ada penutup. Dalam pendahuluan nanti ada apresepsi, ada cara memulai menyiapkan kelas, memberikan salam, dan sebagainya. Untuk kegiatan inti langsung bagaimana proses menjelaskan materinya, penyampaian materinya seperti apa, siswa harus bagaimana, apa yang dilakukan guru dijelaskan pada kegiatan inti. Untuk yang terakhir, yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup nanti ada evaluasi, ada timbal balik, seperti itu. Dan yang poin ke-14 yaitu ada penilaian. Penilaian ini juga penting dicantumkan karena untuk mengukur seberapa pemahaman siswa itu seberapa paham dengan cara bisa evaluasi atau penugasan atau cara penilaian yang lainnya, misalkan membuat proyek atau kerja kelompok atau membuat lembar tugas individu atau kelompok. Nah, itulah tadi komponen RPP. Untuk selanjutnya akan membahas prinsip-prinsip penyusunan RPP. Ada
12 prinsip. Yang pertama yaitu RPP disusun berdasarkan silabus. Seperti yang sudah saya singgung atau saya jelaskan sedikit tadi, ada prota, program tahunan, ada promes, program semester, dan juga ada silabus. Silabus itu terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom yang berisi misalkan KI, KD, kemudian ada berapa kali pertemuan, alokasi waktu. Ini hampir mirip dengan RPP, namun cangkupannya lebih umum. Kalau RPP kan lebih khusus dalam satu hari. Kalau silabus ini dalam satu semester juga. Nah, RPP ini disusun harus berdasarkan silabus. Jadi prota, kita buat prota terlebih dahulu. Jadi prota nanti turun menjadi promes, promes turun menjadi silabus, dan silabus nanti turun dirancang lagi menjadi RPP. Dan yang kedua, prinsipnya RPP dikembangkan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. Nah, ini RPP disesuaikan dengan satuan pendidikan, maksudnya adalah satuan pendidikannya itu yang seperti apa. Kalau pada Bapak Ibu guru nanti kan SD atau MI ya, itu pasti disesuaikan dengan misalkan RPP-nya tentang keagamaan, maka nanti isinya juga tentang materi tentang keagamaan. Karena kan kalau di MI itu mata pelajarannya tidak umum saja, misalkan ada akidah akhlak atau BTQ, baca tulis Quran, ada Quran hadis, ada bahasa Arab. Sedangkan kalau untuk sekolah dasar yang basicnya itu adalah umum, maka mapelnya RPP-nya harus disesuaikan dengan mapel yang akan diajarkan juga. Nah, untuk prinsip yang ketiga ada mendorong partisipasi aktif peserta didik atau siswa. Jadi prinsipnya itu RPP itu diaktifkannya yang lebih aktif itu siswanya, bukan gurunya. Jadi bunyinya nanti misalkan pada bagian indikator yang Bapak Ibu guru buat nanti, bunyinya adalah misalkan melalui kegiatan membaca, siswa dapat memahami bacaan tentang apa, seperti itu. Bukan melalui tugas dari guru, itu juga bisa, namun bukan guru menyampaikan materi ini, siswa dapat, bukan seperti itu. Lebih idealnya itu siswa yang aktif. Oke? Untuk yang keempat, yaitu berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan siswa. Nah, beberapa hal yang baru saya jelaskan ini, alangkah baiknya jika itu juga tercantum mendorong siswa memiliki sifat-sifat dan sikap-sikap tadi. Bisa diterapkan pada RPP yang Bapak Ibu buat. Yang kelima, yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Jadi pada RPP, kegiatan yang ditonjolkan bisa kegiatan membaca. Siswa dapat membaca atau siswa dapat menuliskan apa saja materi yang telah disampaikan atau yang ingin dicapai atau yang ingin disampaikan. Yang keenam, proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Untuk prinsip yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, umpan balik dan tindak lanjut ini biasanya tertulis pada bagian penutup pada langkah-langkah kegiatan tadi. Yang kedelapan, membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Nah, ini masih pada bagian langkah-langkah tadi, khususnya pada poin penutupan. Yang kesembilan, keterkaitan dan keterpaduan. Jadi, seperti yang kita tahu, kita kan sekarang sudah menerapkan kurikulum K13, di mana K13 ini sifatnya tematik. Tematik itu mapel menjadi satu rangkaian, tidak terpisah-pisah seperti waktu sebelum 2013. Kalau dulu kan kita ketahui bahwa kurikulum itu KTSP, per mapel ada IPA, ada Bahasa Indonesia, ada IPS, ada PPKN, ada kesenian, keterampilan, itu berdiri sendiri-sendiri. Namun semenjak tahun 2013 itu sekarang kita sudah menggunakan kurikulum 2013, di mana 2013 itu ada 5 mata pelajaran yang dirangkum menjadi satu yang
sekarang disebutnya itu tematik. Apa saja mapelnya? Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Jadi tematik itu ada 5 mata pelajaran itu. Namun untuk kelas rendah ada tambah lagi yaitu matematika. Matematika juga masuk ke pelajaran tematik, tidak berdiri sendiri. Namun untuk kelas tinggi, matematika berdiri sendiri karena seperti yang kita ingat bahwa matematika itu semakin tinggi kelas atau jenjang, maka materinya semakin dalam atau semakin luas, maka harus bisa berdiri, matematika harus tetap berdiri sendiri. Kelas rendah di sini saya ingin mengingatkan kembali, kelas rendah itu adalah kelas 1, 2, dan 3. Dan kelas tinggi adalah kelas 4, 5, dan 6. Ingat kembali, kalau kelas rendah itu temanya ada 8, sedangkan kelas tinggi temanya ada berapa? Ada 9. Matematika berdiri sendiri ya. Oke. Pada prinsip yang ke-10, memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Nah, ini juga penting. Harus ada keterkaitan, mulai dari penentuan KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan penilaian, dan sumber belajar. Maksudnya utuh itu harus cocok, mulai dari KI yang diambil, KD yang diambil, materi yang diambil itu harus sesuai. Nah, kenapa Bu harus sesuai? Kalau misalkan KI dan KD-nya tidak sesuai, ya tidak cocok, nanti kita bingung menentukan materi, kegiatannya seperti apa, penilaiannya pun juga bingung. Misalkan nih, KI dan KD-nya sudah menggambarkan penilaian tentang gemar berolahraga, otomatis kegiatannya nanti dirancangnya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Penilaiannya pun bisa, kalau olahraga itu bisa praktek, seperti itu. Nah nanti kalau misalkan olahraga tadi penilaiannya tanya jawab, itu juga bisa, tapi kan lebih efektifnya itu praktek tadi. Semua tetap tergantung materi yang disampaikan. Pada poin ke-11, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang telah kita tahu, saat ini semakin canggih ya teknologi, bahkan guru bisa di sekolah-sekolah modern sekarang ini, di kelas-kelas itu sudah terdapat LCD ataupun TV elektronik yang bisa langsung menyambung ke internet. Nah, ini guru sebaiknya semaksimal mungkin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Jadi bisa dimasukkan ke RPP-nya nanti, misalkan di sekolahnya terdapat LCD. Jadi guru bisa memutarkan video pembelajaran tentang bumi. Dari video itu siswa bisa melihat langsung melalui video. Nah, seperti itu. Nah, yang poin ke-12, mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kan sudah masih COVID. Nah, kondisi ini juga sangat berpengaruh pada pendidikan pada baru-baru ini, setahun ini. Nah, oleh karena itu, RPP pun juga memiliki dampak dengan kondisi yang ada. Seperti yang kita tahu, dulu RPP itu terdiri dari berlembar-lembar kertas, karena memang harus disusun serinci mungkin. Tapi dengan adanya kebijakan baru oleh Menteri Pendidikan kita, nah sekarang RPP disusun satu pembelajaran itu 1 lembar dan disesuaikan juga dengan kondisi. Kalau kondisi COVID maka RPP-nya pun juga online, namanya disebutnya RPP daring, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusunan RPP. Ketika kita menyusun RPP, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan atau kita pahami, kita ulik lebih dalam, dikaji lebih dalam. Ada 3 hal yang harus kita kaji, yaitu mengkaji silabus tematik, mengkaji buku guru, dan juga mengkaji buku siswa.
Tiga ini harus berkesinambungan. Nah, yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik. Pada kurikulum 2013, silabus telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan ke dalam bentuk proses pembelajaran. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan singkat tadi, silabus itu kan terdiri dari kolom-kolom. Ya, itu nanti ada bunyi KI-nya, ada KD-nya, ada tujuannya, ada indikator, media yang digunakan, materi yang disampaikan, alokasi waktu, seperti itu. Hampir mirip dengan RPP, namun ini penggunaannya langsung 1 semester. Oke. Selanjutnya, yaitu proses penyusunan RPP, kita juga harus mempertimbangkan isi dari buku guru. Kita harus mengulik, memahami dengan dalam buku guru itu isinya apa. Pada buku guru itu terdapat berbagai hal, yaitu ada KI, KD, pemetaan indikator, tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, refleksi atau pengayaan atau remedial, dan yang terakhir ada pendampingan bersama orang tua. Nah, sebenarnya pada buku guru yang disajikan di sekolah-sekolah sekarang ini lebih memudahkan guru ya, karena sudah lengkap apa yang dibutuhkan guru itu. Ada KI, kita tinggal mengambil dari buku guru, kemudian ada KD, kita juga bisa ambil. Nah, untuk indikator dan poin-poin di bawah ini, kita bisa merancang, tidak harus sama dengan yang disajikan pada buku guru. Karena ini disesuaikan dengan kebutuhan guru terhadap siswanya. Apa saja sih yang ingin dicapai atau nilai-nilai yang ingin diambil dari siswanya atau pemahaman yang mau disampaikan kepada siswanya itu seperti apa, bisa di guru yang merancang. Indikator. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, media, alat pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Oh ya, untuk pendampingan bersama orang tua, pada buku guru biasanya juga ada tugas bersama orang tua. Misalkan, contohnya itu, misalkan siswa melakukan observasi kepada RT untuk melakukan wawancara, atau siswa itu harus mengisi pekerjaan yang orang-orang yang bekerja di lingkungan rumahnya itu bisa dibantu oleh orang tuanya di rumah. Nah, itu juga sudah ada formatnya di buku guru. Hal ini bisa dimasukkan juga ke RPP. Biasanya pada bagian tugas atau di penutupan, tugas tambahan atau PR. Mudahnya seperti itu. Selanjutnya, proses penyusunan RPP kita juga harus mengkaji buku siswa. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang memudahkan siswa untuk terlibat aktif di dalam pembelajaran. Nah, buku siswa ini di bawah siswa ya. Di bawah siswa itu ada sekolah yang memberikan buku, kemudian boleh dibawa pulang. Ada juga sekolah yang memberikan buku atau meminjamkan buku namun tidak boleh dibawa pulang, itu juga ada. Karena berbagai macam variasi tergantung sekolahnya menyediakan fasilitas tersebut atau tidak. Atau mungkin jika di sekolah swasta karena membayar ya, mungkin di awal tahun ajaran baru biasanya siswa disuruh membeli buku. Biasanya buku tema juga disuruh membeli. Karena seperti yang kita tahu, sekolah dasar sekarang menggunakan buku tema. Nah, buku siswa ini di dalam isinya guru ketika membuat RPP ini juga harus mengkaji, mencocokkan antara silabus yang sudah dirancang tadi, kemudian buku guru dan buku siswa, apakah sudah cocok apa belum dengan materi yang akan dirancang pada RPP-nya. Karena seperti yang pengalaman saya waktu kuliah dulu, awal-awal tahun 2013, saya kuliahnya kebetulan tahun masuknya S1 2012, awal-awal pengenalan kurikulum 2013, tugas kuliah saya itu dulu sempat mengkaji buku guru dan buku siswa.
Saya dan teman-teman saya waktu itu seringkali masih menemui antara ketidakcocokan antara buku guru dengan buku siswa. Namun semakin kesini sudah banyak revisi ya dari buku guru atau buku siswa yang sudah digunakan ini. Namun untuk mencegah adanya ketidakkesinambungan, maka alangkah baiknya jika guru ketika membuat rancangan perangkat pembelajaran, khususnya pada RPP yang kita bahas pada hari ini, lebih baik dicek, dikaji mulai dari silabus, dari buku guru, buku siswa apakah sudah cocok apa belum. Takutnya jika langsung ambil dari buku guru yang sudah ada KIKD-nya tadi ternyata tidak cocok. Nah, makanya harus tetap dikaji untuk RPP yang baik, seperti itu. Yang keempat, ternyata ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Proses penyusunan RPP itu juga harus mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi, guru itu tidak terpaku pada buku guru dan buku siswa saja. Karena yang kita tahu, dalam buku tema itu kan terdiri dari mata pelajaran. Nah, 1 minggu kan itu 1 subtema. 1 subtema ada 6 pembelajaran. Biasanya dalam 1 hari pembelajaran itu terdiri dari 2-3 mata pembelajaran. Misalkan hari Senin itu ada mapel PPKN, BI, dan IPS. Selasanya memuat materi PPKN, BI, dan IPA atau SBDP, IPA, dan PPKN seperti itu. Nah, agar kita tidak monoton atau bosan terhadap buku guru, maka kita bisa mengambil materi dari buku lain, yaitu buku penunjang atau materi kegiatannya kan tidak harus terpaku pada buku. Bisa belajar di luar sekolah, di luar kelas, outing kelas, atau bisa di lab, atau menggunakan media lain, internet, atau LCD. Masih banyak media lain yang bisa digunakan. Sehingga RPP tadi tidak terpaku pada buku guru saja atau buku siswa saja. Maka ini juga menjadi pertimbangan guru untuk menyusun RPP untuk lebih baik. Di sini disusun untuk memberikan bantuan kepada guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru merupakan langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Nah, inilah aktif belajar itu tidak harus di dalam kelas saja, bisa di luar kelas. Seperti outing kelas. Oke? Selanjutnya yaitu penjabaran jenis penilaian. Proses penyusunannya ada penjabaran jenis penilaian. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD pada KI 3 dan KI 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, KI 3 itu mengukur kemampuan siswa pada aspek kognitif, sedangkan KI 4 itu mengukur kemampuan siswa pada aspek psikomotor. Kognitif pengetahuan, sedangkan psikomotor itu adalah keterampilan. Kognitif itu penilaiannya seperti apa, Bu? Penilaian kognitif itu bisa berbentuk tes tulis, atau tanya jawab, atau wawancara dengan siswa. Oke? Sedangkan psikomotor bisa membuat produk, membuat anyaman, contohnya seperti itu, atau menggambar, atau siswa membuat karya-karya patung dari tanah liat, atau menari, itu masuk ke psikomotor. Selanjutnya, penilaian menggunakan acuan kriteria. Nah, acuan kriteria ini juga bisa langsung dimasukkan ke RPP. Acuan kriterianya bisa berbentuk rubrik. Silahkan untuk lebih paham, kalian Bapak Ibu sekalian bisa membuka buku guru. Di buku guru ada contoh rubrik. Rubrik itu biasanya berisi kriteria-kriteria untuk penilaian, dan biasanya itu contoh ya, untuk kriteria rubrik itu misalkan mau menilai siswa yang praktek pidato, rubriknya, kriteria penilaiannya itu bisa sangat bagus, sangat baik, cukup,
kurang atau butuh bimbingan, misalkan seperti itu. Nah, kriteria untuk sangat baik itu seperti apa? Misalkan sangat baik itu siswa bisa lancar menjelaskan, hafal dengan teks yang telah disiapkan seperti itu. Nah, untuk kriteria-kriteria yang lainnya bisa Bapak Ibu buat. Disesuaikan dengan sangat baik, baik, cukup, kurang atau perlu bimbingan, ya. Nah, selanjutnya sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Jadi, dalam RPP itu, misalkan tema 1, pasti nanti dalam subtema 1, pembelajaran ke-1, untuk RPP ke pembelajaran selanjutnya masih melanjutkan dari RPP sebelumnya. Paham ya? Sampai sini maksud saya? Oke. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar. Nah, ini nilai atau penilaiannya harus sesuai dengan apa yang sudah diujikan atau dipraktekkan. Jangan sampai kita menyiapkan materi atau menyiapkan penilaian atau rancangan penilaian, namun yang kita siapkan itu tidak ada bahannya, maksudnya tidak ada yang dinilai. Misalkan materinya itu tadi kan tentang pidato, siswa praktek pidato. Namun dalam RPP itu yang disusun penilaian tentang membuat diagram. Nah, ini kan kurang cocok. Maka harus sesuai. Kalau pernah siswanya materinya berpidato, praktek pidato, maka penilaiannya pun harus tentang berpidato tadi. Seperti itu. Nah, yang keenam, menentukan alokasi waktu. RPP dibuat per kegiatan tatap muka untuk 1 hari. Durasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kita lanjut. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Banyak ya sumber belajar itu. Kita sebagai guru tidak harus belajar di kelas. Karena sekarang banyak sekolah dasar atau MI itu mulai ada program-program baru di sekolahnya. Biasanya ada outing kelas atau parenting. Parenting itu biasanya mendatangkan wali murid, misalkan berkaitan dengan profesi. Materinya, temanya ini profesi. Guru bisa mendatangkan wali murid yang berprofesi sebagai polisi, misalnya seperti itu. Nah, polisi nanti materinya seperti apa? Kita melobi wali murid tersebut untuk nanti diberi materi ya Bu, berkaitan dengan hal-hal yang sekolah dasar bisa pahami, seperti itu. Misalkan nanti wali muridnya bisa menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kan masuk ke materi. Nah, ini bisa dimasukkan ke RPP yang dirancang. Oke? Nah, itu tadi contoh sumber belajar. Nah, itulah sekian dari proses penyusunan RPP. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh RPP. Guru sekalian, berikut adalah contoh dari RPP daring. Bisa dilihat yang pada bagian atas ini adalah satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, pembelajaran ke, dan muatan terpadunya itu apa ya? Silahkan ditulis. Kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Karena ini adalah RPP daring atau RPP terbaru, di mana RPP-nya harus termuat hanya dalam 1 lembar, maka disingkat yang intinya saja yang ditulis, yaitu tujuan, kegiatan, dan penilaian. Yang kedua yaitu RPP sebelum diberlakukannya RPP daring atau RPP yang 1 lembar tadi, yang masih terdiri dari berlembar-lembar. Berikut adalah susunannya atau isinya. Susunannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan. Atau jika perlu bisa kontak WA saya, nanti akan saya beri file ke ketua kelasnya untuk disebarkan ke teman-teman. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, itulah serangkaian pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini, yaitu panduan teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa saya sampaikan.
Apabila Bapak Ibu guru ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa mengkontak saya melalui nomor WA atau SMS atau telepon atau email. Nah, seperti itu. Untuk lebih memahami pendalamannya, tugas tambahan yang bisa Bapak Ibu kerjakan yaitu membuat atau menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk kelasnya bagaimana, Bu? Terserah, saya tidak membatasi, misalkan Ibu A harus mengerjakan kelas ini. Bapak Ibu guru bebas memilih kelas, memilih semester, atau memilih materi ataupun tema yang ingin dibuat RPP-nya. Berarti membuat RPP-nya berapa, Bu? Satu orang satu saja, Bapak Ibu guru. Membuatnya jadi hanya untuk satu kali pertemuan, jadi satu pembelajaran. Silakan Bapak Ibu guru pilih yang Bapak Ibu guru ingin buat atau kuasai. Bapak Ibu guru sekalian, jika sudah paham tugasnya bisa langsung dikerjakan, atau jika sudah waktunya longgar bisa langsung dikerjakan. Untuk maksimal pengumpulan pertemuan selanjutnya ya, maksimal pengumpulannya, jadi pertemuan minggu depan bisa dikumpulkan ke saya, bisa dalam bentuk print out saja ya. Sekian dari saya materinya. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang tepat mungkin di slide saya tadi, bisa Bapak Ibu sampaikan langsung ke saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.